Oke, masih dengan Profesor Kardus. Ya, seperti yang kita tahu, sumber energi paling melimpah di tata surya kita adalah energi fusi inti bintang kita, yakni matahari. Dengan kisaran pereaksian fusi atau penggabungan rata-rata 620 juta metrik ton dua isotop hidrogen atau deuterium menjadi plasma helium setiap detiknya. Karena itu, hingga detik ini umat manusia masih terus berupaya untuk mengimplementasikan sumber daya fusi tersebut dalam proyek-proyek pengembangan fusi matahari buatan. Meski hingga saat ini proyek tersebut diketahui masih jalan di tempat, karena kita masih belum bisa menstabilkan pereaksian fusi secara artifisial dalam perangkat kurungan magnetik. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus telah mengulas fakta, cara kerja, dan berbagai kendala sistem matahari buatan. Untuk lebih jelasnya, link konten tersebut akan Profesor Kardus sisipkan di deskripsi. Dan tahukah Anda, selain energi inti fusi matahari, ada sumber energi melimpah lain di perut bumi kita, yakni energi panas inti bumi atau georeaktor bumi. Bahkan, menurut sebuah penelitian terbaru, hanya dengan 0,1% energi inti bumi digadang-gadang akan memenuhi keadaan sumber energi bumi selama 2 juta tahun lamanya. Namun masalahnya, hingga saat ini umat manusia belum bisa menggali atau melubangi bumi pada titik yang terdalam. Pengeboran-pengeboran seperti halnya minyak bumi, gas alam, dan panas bumi sangat dangkal dan terbatas. Lubang bumi pada titik panas bumi terdalam tercatat hanya sedalam 7.000 meter, yakni di Banska Geothermal, Polandia, atau upaya-upaya pengeboran super dalam lain yang faktanya harus gagal dan terhenti di tengah jalan karena berbagai macam kendala atau permasalahan, seperti proyek Jerman Continental Drilling Program yang harus terhenti di titik kedalaman 9,1 km, atau proyek lubang terdalam di bumi, yakni Kola Super Deep Borehole di Rusia yang harus terhenti di kedalaman maksimum 12 km karena berbagai kendala dan kerumitan hingga harus menelan biaya yang sangat besar di kisaran 20 miliar dolar. Diketahui banyak hal-hal yang menjadi kendala pada pengeboran dalam bumi yang membuat membengkaknya anggaran dan waktu proyek, seperti halnya variabilitas geologi atau perbedaan komposisi struktur yang tak bisa diprediksi, atau keadaan tekanan dan suhu super tinggi yang dapat memunculkan gangguan seperti halnya semburan lumpur atau kerusakan berbagai perangkat. Juga stabilitas lubang sumur yang bisa runtuh kapan saja, atau manajemen fluida, yakni gangguan pencemaran air tanah dan sebagainya. Juga kerusakan peralatan yang umum tidak mampu bertahan pada tingkat tekanan dan suhu kedalaman. Pada kedalaman bumi di atas 7.000 meter, setiap kegagalan pengeboran seperti halnya ausnya mata bor atau kerusakan atau patah diketahui akan memakan biaya lebih dari 500.000 dolar untuk mengganti peralatan tersebut dan membutuhkan waktu berhari-hari untuk menarik mata bor ke atas, kemudian membersihkan kembali jalur lubang tersebut untuk mengirimkan kembali bor yang baru. Dan hal itu bisa terjadi berkali-kali dalam beberapa bulan. Bahkan Kola Super Deep Rusia diketahui memakan waktu 24 tahun dari 1970 hingga 1994 untuk mendapatkan kedalaman 12.262 meter. Padahal jarak permukaan hingga inti bumi mencapai 6.370 km. Artinya lubang terdalam di bumi hanya 0,2% dari jarak permukaan ke inti bumi. Ya, asal Anda tahu, jangankan sumber melimpah di inti bumi, sumber air panas saja dengan intensitas tinggi di kedalaman 2 km diketahui memiliki potensi besar untuk suplai energi pada manusia. Sebut saja pemanfaatan energi geotermal Islandia. Diketahui sebuah lubang sedalam 2 km yang digunakan untuk mencari sumber air panas yang bersuhu 300 derajat Celcius. Diketahui dapat digunakan untuk berbagai hal, bahkan dapat digunakan untuk menggerakkan generator uap listrik. Karena air panas yang besar dari dalam bumi ketika diangkat ke atas akan terjadi penurunan tekanan di permukaan yang akan menciptakan evaporasi alami atau penguapan.
uap-uap sangat padat karena akan mengembang 1600 kali daripada keadaan cair di dalam bumi. Hal ini dapat digunakan untuk menggerakkan turbin, bahkan dapat digunakan untuk memanaskan rumah-rumah di Islandia. Dan tahukah Anda, jika saat ini ada sebuah teknologi spektakuler yang dapat digunakan untuk melubangi kedalaman bumi yang terdalam tanpa menggunakan teknologi pengeboran konvensional. Konsep ini sangat menjanjikan untuk bidang eksploitasi geotermal masa depan. Pengembang utama konsep ini adalah Quaise Energy, sebuah startup rintisan asal Amerika Serikat yang didirikan oleh beberapa orang insinyur dan ilmuwan seperti halnya Paul Wosko dari MIT dan Matt Howdy dari Oak Ridge National Laboratory, di mana perusahaan tersebut berhasil mengembangkan perangkat gyrotron berenergi tinggi yang bahkan dapat melelehkan batuan keras dalam hitungan detik. Asal Anda tahu, gyrotron sebenarnya merupakan sebuah perangkat berjenis akselerator partikel yang fungsionalitas utamanya adalah mempercepat dan mengakselerasikan partikel layaknya siklotron di LHC. Atau mungkin lebih tepatnya adalah akselerator linear atau akselerator partikel lurus. Sistem ini dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik kuat dari resonansi elektron yang bergerak hingga mendekati kecepatan cahaya dalam medium magnet kuat dengan kisaran output hingga 20-522 GHz. Umumnya, gyrotron digunakan untuk eksperimen fusi nuklir, terutama untuk mengionisasi hidrogen hingga membentuk plasma helium. Garis besarnya, sistem ini dapat memancarkan panas super tinggi atau 1 triliun kali lebih tinggi daripada paparan radiasi laser. Bahkan pada 2021, Quaise Energy sukses untuk menguji coba gyrotron portable rancangannya yang menggantikan mesin bor untuk membuat lubang energi panas bumi hingga mencapai kedalaman 20 km. Dan hebatnya, mereka dapat mencapai kecepatan pengeboran hingga 70 meter per jam. Meski struktur yang dibor adalah batuan padat yang akhirnya menguap karena hantaman termal. Ya, mekanismenya bekerja dengan memanfaatkan kawat bersuhu tinggi untuk menciptakan elektron yang disebut sebagai proses emisi termionik atau Edison effect, yang nantinya elektron-elektron tersebut akan dipercepat oleh medan listrik sebelum melintasi medan magnet berosilasi yang sangat kuat. Hal ini dapat mempercepat laju elektron, juga dapat membentuk lintasan elektron berputar atau terpelintir. Diketahui, putaran elektron bermuatan pada jalur yang secara tiba-tiba dalam medan magnet nantinya akan memancarkan emisi foton atau biasa disebut sebagai radiasi Bremsstrahlung. Frekuensi radiasi yang terbentuk bergantung pada frekuensi osilasi medan magnet. Radiasi foton dan elektron tersebutlah yang nantinya digunakan untuk menembakkan dan melelehkan batuan dan kerikil yang nantinya uap atau residu pengeboran akan ditarik ke atas menggunakan pipa kabel khusus. Bahkan, perangkat Quaise Energy ini mampu melelehkan batu super padat dalam hitungan 20 detik. Namun tentunya, kendala yang paling umum untuk teknologi pengeboran bumi adalah mengalahkan magma. Sehebat apapun sinar foton radiasi, Bremsstrahlung, dan elektron yang dipancarkan perangkat ini, diketahui mereka mustahil untuk menembus magma panas yang berbentuk liquid super panas. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang mekanisme revolusioner untuk mengebor kedalaman bumi. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Massachusetts Institute of Technology mengabarkan.